Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita. Puji Tuhan, kita diperkenankan kembali menyatu dalam renungan harian edisi Selasa 10 Februari 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memenuhi saudara. Mari mempersiapkan bagian pembacaan kita dan perenungan kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 12. Dalam keterbatasan kita hanya meyakini bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan saat ini. Karena itu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu di pagi ini dengan hati yang rindu akan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan nafas yang Engkau anugerahkan, bahkan Engkau limpahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami melalui 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Engkau beri kami pengertian dalam kuasa Roh Kudus, agar dalam keterbatasan dan kelemahan kami, kuasa-Mu semakin nyata, kemuliaan-Mu akan memenuhi kami. Tolong kami memahami bahwa kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kami, melainkan dari Engkau, Allah yang hidup. Firman-Mu menerangi hidup kami, menguatkan iman kami, dan memampukan kami untuk setia dalam pelayanan dan kesaksian. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 12. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh rahmat Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Namun, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup rapat, Injil itu tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit karena habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami
dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Kekuatan yang melimpah-limpah, itulah tema kita saat ini. Saudara, ketika kita mendengar kata melimpah, maka dengan mudah pikiran akan terarah pada sesuatu yang banyak dan sulit untuk habis. Sebut saja air. Ketika air itu melimpah, maka tidak akan ada kekhawatiran akan mengalami kekurangan ataupun kehabisan air. Ketika air itu melimpah, maka kita akan merasa tenang dan tidak takut kehausan. Ketika kita mengerjakan sawah atau berkebun, kita tidak takut kekeringan karena air yang melimpah. Kekuatan dari Allah juga melimpah-limpah bagi umatnya. Hal tersebut ditegaskan oleh Rasul Paulus pada orang percaya yang ada di Korintus. Paulus menguatkan mereka bahwa Tuhan membuat terang bercahaya dalam hati mereka, sehingga mereka semua dapat memancarkan terang Kristus. Dalam hal ini, mereka akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan, seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus yang dianiaya, ditindas, dihempaskan, bahkan diperhadapkan dalam maut. Tantangan dan penderitaan yang dialami sebagai resiko dari pemberitaan Injil tidak membuat Paulus mundur dan menyerah. Ia tetap kuat dan teguh memancarkan terang Kristus. Paulus mengajak orang percaya di Korintus agar tetap setia karena kekuatan mereka berasal dari Kristus. Kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari manusia. Kekuatan melimpah ini membuat mereka tidak khawatir dan takut, melainkan tetap setia dan taat. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita tidak lepas dari pergumulan kehidupan. Tidak terkecuali bagi kita yang setia memberitakan kebenaran dan menyampaikan Injil. Akan ada tantangan dari banyak pihak, namun kita kembali dikuatkan bahwa kekuatan yang melimpah berasal dari Allah akan setia menuntun kita. Inilah kekuatan yang tidak akan habis selamanya. Amin. Mari bersama kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami hanyalah bejana tanah liat, namun Engkau mempercayakan harta yang sangat berharga bagi kami. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu bahwa kami merasa lemah, bahwa kami merasa tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kadang kami merasa tertekan, bahkan kami kadang-kadang berada dalam situasi yang putus asa. Tetapi kami aminkan firman-Mu bahwa kami semua akan terus mengalami kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah itu. Seperti Engkau janjikan, terhimpit namun tidak terjepit, bingung namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan. Syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Karena itu Bapa, kami percaya seluruh perjalanan hidup kami hari ini, dalam segala aktivitas kami, semuanya berada di dalam kekuatan daripada-Mu. Entah kami berada di luar rumah, di dalam rumah, dalam perjuangan kami melalui pekerjaan, perjuangan anak-anak kami dalam menuntut ilmu, dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, bahkan juga dalam pergaulan sehari-hari. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan anak-anak kami dan kami sekalian. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, tetap berdiri kokoh, kuat dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dalam kasih-Mu
kami akan senantiasa mengalami berbagai hal-hal yang luar biasa. Sekalipun kami tidak menutup mata, ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang akan menghancurkan akan kekuatan kami di dalam Engkau. Karena itu, kami berdoa bagi para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok. Teguhkan hati mereka Tuhan, untuk senantiasa berada di dalam tugas tanggung jawab yang begitu besar. Tetapi Tuhan pasti memampukan memberi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, kami pun berserah kepadamu bahwa Engkau telah memilih hamba-hambamu yang menjadi kawan sekerjamu di dalam pelayanan. Dikuatkan kami tetap sehati sepikir dan bahkan semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk membangun kehidupan warga jemaat, dan warga jemaat semakin terlengkapi. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini kepadamu. Tangan Tuhan senantiasa menuntun menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita untuk menikmati semua tugas tanggung jawab kita hari ini dan juga mempersiapkan berkat-Nya bagi kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Tuhan memberkati kita.